So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang prediksi ya, pembahasan soal penilaian akhir sekolah semester 1 ya, SMK, SMA maupun MA. Bagaimana model soal, bentuk dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja soal yang pertama ya. Di sini ada pertanyaan. Jadi sekali lagi dalam konten saya dalam pengerjaan soal yang kita baca adalah pertanyaannya terlebih dahulu, jangan bacaannya ya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat penutup surat lamaran tersebut adalah, ingat aturan dalam penutup surat. Jadi ada 3 aturan ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 aturan ya. Aturan ini trik untuk mengerjakan dalam penutup surat. Yang pertama harus menggunakan sapaan. Nah, sapaan itu bapak, ibu, saudara, dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya ibu, nah, seperti ini ya. Itu harus menggunakan sapaan. Tidak boleh menggunakan katanya. Jadi kalau menggunakannya dalam penutup surat itu salah ya. Jadi kalau menggunakannya itu salah. Jadi kalau adanya pasti salah. Yang digunakan adalah sapaan, ibu, bapak, paman, saudara, dan seterusnya. Yang kedua, tidak boleh berlebihan atau lebay ya, atau berlebihan tidak boleh. Nah, ingat, berlebihan tidak boleh. Contohnya berlebihan itu bagaimana? Banyak-banyak, beribu-ribu, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak terpengaruh bahasa daerah. Bahasa daerah itu seperti bahasa Jawa, haturkan, matur nuwun. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada 3 aturan dalam penutup surat. Nah, ini udah kalian pegang saja. Yang pertama harus menggunakan sapaan, tidak boleh menggunakannya, tidak boleh berlebihan, banyak-banyak, beribu-ribu tidak boleh, dan tidak terpengaruh bahasa daerah. Haturkan, matur nuwun itu tidak boleh. Sebetulnya langsung bisa kita cek tanpa melihat soalnya atau bacaannya ya. Kita cek saja. Atas perhatiannya ada nya, ini pasti salah ya, itu pasti salah. B, atas perhatian bapak saya ucapkan banyak, ini salah, ada banyak. Berarti apa? Berlebihan, salah. Ini sudah menggunakan sapaan, sudah benar ya. Atas perhatiannya salah lagi, kita silang. Kemudian D, atas perhatian bapak saya mengucapkan terima kasih, ini benar ya. Atau E, atas perhatiannya ini salah, saya ucapkan banyak terima kasih, ini salah. Jadi jelas jawabannya adalah D, korek ya. Jadi hanya 3 syarat aturan ini yang wajib kalian pahami. Jadi nggak usah melihat soal atas ini ya, nggak masalah sebetulnya ya. Jadi pasti jawabannya adalah D. Paham? Mudah sekali. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Bagian surat di atas merupakan yang terhormat ini apa? Alamat yang dituju, jelas ya. Kalau kepala surat itu berisi alamat ya, alamat paling atas juga ada alamat ya, kop surat atau kepala surat, tidak ada YTH. Jadi paling atas ya itu kop surat. Yang B, pembuka dengan hormat, enggak. Penutup atas perhatian tadi ya, nama pengirim nama saja. Jadi kalau ada YTH, Insinyur Ferdi Zakaria, Jalan Maharoni 9 RT 17 RW 04 nomor 22 Perumgiri Asri 2 Indramayu, ini adalah alamat yang dituju, jelas ya, nggak usah penjelasan yang terlalu detail ya, sudah paham. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, perbaikan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah, ingat
penutup surat lamaran. Ini berlaku untuk penutup surat semuanya ya, tidak boleh berlebihan, harus menggunakan sapaan, tidak boleh nya, tidak terpengaruh bahasa daerah. Nah, kita cek saja ya. Demikianlah surat lamaran saya atas perhatian Bapak, ada sapaan benar ya, tidak boleh biar. Kemungkinan jawabannya A. Kita cek yang B. Demikianlah surat ini atas bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini ada banyak, berlebihan, salah. Demikian surat lamaran saya atas perhatiannya, nya, dah salah, jelas lah ya. Kemudian yang D, demikianlah atas perhatian Bapak saya ucapkan banyak, jelas salah. Saya berharap Bapak menerima saya atas perhatiannya, lagi salah. Jadi korek pasti jawabannya adalah A. Kita cek bacaannya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan kepada Bapak sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Ini yang benar adalah A ya. Bisa dipahami ya, korek. Mudah sekali kan? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Bagian isi surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan secara jelas dan benar adalah, ingat, penolakan itu juga ada aturan. Satu, harus sopan ya. Itu ada aturan, harus sopan. Ini triknya ya. Yang kedua, apa? Tidak boleh menggunakan kata tidak. Nah, ini dijauhi saja ya, tidak. Nah, kemudian yang ketiga ada yang membesarkan hati ya, diharapan yang membesarkan hati ya, diharapan yang membesarkan hati. Jadi ada harapan. Nah, kemudian kalau bisa menggunakan kata-kata apa? Dibaikan dulu atau terima kasih. Nah, jadi ada kata-kata tentang terima kasih ya. Anda telah mengirim lamaran ke saya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau tidak menggunakan terima kasih malah menjadi tidak baik. Kita cek saja ya nomor 4 ini. Menyesal sekali lamaran Anda belum, ini ada menyesal, ini kurang sopan ya. Kemudian dengan penuh rasa penyesalan saya tidak. Nah, ini tidak. Ini yang membuat ini salah ya. Yang C, dengan penuh penyesalan lamaran Anda tidak bisa diterima atau kami terima. Tidak lagi ya. Surat lamaran Anda telah kami terima, namun dengan sangat menyesal kami belum. Nah, ini kemungkinan jawabannya adalah D. Kantor kami belum membutuhkan pelamar baru sehingga Anda belum bisa dipertimbangkan. Kantor kami belum membutuhkan. Nah, ini juga salah. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, soal nomor 5. Kalimat yang menyatakan bahwa pelamar mengajukan lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Ingat, inisiatif sendiri itu berarti tidak ada informasi, tidak ada pengumuman, tidak ada iklan ya, tidak ada permintaan dari perusahaan. Maka kata kunci pembuka surat jelas menggunakan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Korek, pasti jawabannya A. Ya, kalau yang B, saya mengajukan lamaran ini sesuai dengan informasi yang tertulis di papan pengumuman, berarti berdasarkan pengumuman. Kalau yang C, informasi dari perusahaan Bapak, berarti berdasarkan informasi. Kalau yang D, sesuai dengan pengumuman, berarti sesuai dengan pengumuman. Yang E, karena pendidikan saya sesuai dengan persyaratan perusahaan Bapak, saya mengajukan. Nah, ini tidak berdasarkan apapun, tetapi inisiatif mungkin, tetapi ini salah ya. Kalau berdasarkan inisiatif sendiri, maka paragraf pembukanya harus menggunakan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau menggunakan iklan atau berdasarkan iklan, itu pasti kalimat pembukanya harus mencantumkan nama iklan. Kemudian tanggal iklan itu dimuat ya atau diterbitkan. Nah, jadi itu kalau iklan, kata kuncinya seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan inisiatif sendiri, maka paragraf pembukanya adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 6. Perbaikan penulisan alamat surat itu adalah, ya ini perbaikan alamat surat ini jelas.
kata kunci dalam perbaikan penulisan alamat surat, hilangan kata kepada ini salah, harusnya YTH langsung. Jadi ingat kalau kata kepada ini mesti salah. A salah, B salah, D ya, D salah. Nah, ini ada kata kepada, ini kepada. Fokus kita antara C dan E. Nah, gitu aja ya. YTH sama, tapi YTH-nya ini ada tanda titik 2, ini pasti salah. Jadi korek jawaban nomor 6 adalah C ya. Yang terhormat Ketua Panitia LKS tingkat nasional tahun 2018 Jalan Bunda 10 Jakarta. Untuk penulisan alamat surat, huruf pertama harus kapital ya. Tidak boleh kecil ya, kecuali ke singkatan atau akronim seperti YTH ini harus gini, Y, T kecil, H kecil, kemudian titik, itu aturannya. Nah ini kapital. Nah, ini karena ini akronim ya. Kemudian ini kapital ya. Jalan tidak boleh disingkat JLN atau JL titik, ini salah ya. Jadi kalau JL itu disingkat JL titik juga salah. Yang betul adalah ditulis lengkap seperti ini ya. Itu penjelasannya ya. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Teks di atas merupakan struktur teks bagian. Ada orientasi, ada komunikasi, ada urutan peristiwa sejarah, ada reorientasi dan ada sumber. Kita cek. Di sini ya, Hari Buruh yang dikenal juga dengan sebutan May Day diperingati setiap 1 Mei. Di beberapa negara, Hari Buruh dijadikan hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan. Ini kan cerita ya, cerita-cerita ya. Ya, pada 1886 terjadi demonstrasi kaum buruh Amerika Serikat yang menuntut pemberlakuan 8 jam kerja. Federation of Organized Trades of Labor Union akhirnya menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh yang diperingati oleh kaum buruh seluruh dunia. Penetapan ini dilakukan untuk memperingati momen tuntutan 8 jam kerja sehari dan juga memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Nah, ini apa? Bagian apa dalam teks cerita ini adalah urutan apa? Peristiwa sejarah. Ya, kalau komplikasi berarti masalahnya diulang-ulang terus ya, ada masalah. Nah, jadi lebih tepatnya adalah urutan peristiwa sejarah ya. Kalau sumber nanti ada sumber-sumber saja. Nah, kalau reorientasi itu berarti akhir ya, akhir. Kalau ini adalah urutan peristiwa sejarah dari awal tanggal 1 Mei, kemudian jadi ini peristiwa sejarah yang paling komplit ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya, soal nomor 8. Berikut ini merupakan deretan nomina. Nomina itu apa? Kata benda ya. Nomina itu apa? Kata benda. Jadi yang merupakan kata benda yang mana? Ada cirinya ya. Nomina itu akhiran an ya. An itu juga membentuk kata benda. Kemudian ke an juga membentuk kata benda. Nah, kita cek saja ya. Semua kata benda ya. Perburuhan ya. Pengakuan, pekerjaan, perjuangan. Ini kata benda. Perburuhan berakhirnya pekerjaan, perjuangan. Berakhirnya ini kata bukan kata benda. Perburuan, pengakuan, bersembunyi. Ini bukan kata benda, kata kerja ya. Perburuan bermain, ini kata kerja. Perburuan, pengakuan, pekerjaan ditetapkannya. Ini juga bukan kata benda. Yang merupakan kata benda jelas jawabannya adalah A, yaitu perburuan hal, pengakuan hal, pekerjaan hal bekerja, perjuangan. Nah, jadi semuanya menunjukkan kata benda ya. Jadi korek jawabannya adalah A. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Kutipan tersebut termasuk bagian struktur. Nah, ini dalam cerita ini apa? Kalau orientasi, penguatan peristiwa, abstraksi menuju konflik, resolusi, ini penyelesaian. Kita cek ya. Nomor 9 kita cek. Kala itu tahun. Nah, ini ada jelas kala itu kok. Kala itu ya pasti jawabannya adalah orientasi. Kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan Majapahit. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Bunda maupun Hindu.
Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purwakarta yang tidak terjaga terlampau ketat. Kala itu ya orientasi. Bedanya dengan pengungkapan peristiwa, di sini ada kejadian. Kalau di sini ada kejadian, kalau tidak ada ya bukan orientasi ya. Konflik tidak ada masalah, resolusi akhir atau penyelesaian akhir ya. Abstraksi ini tidak. Jadi jawabannya orientasi ada dibuktikan dengan kala itu ya. Bagian awal ya, orientasi. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya, soal nomor 10 ya. Bukti kutipan tersebut bagian dari rangkaian peristiwa adalah rangkaian peristiwa ya. Jadi jelas apakah mendeskripsikan suasana kota Bandung. Nah, peristiwa ya. Memaparkan peristiwa Bandung Lautan Api, apakah berisi pemaparan alur, tokoh, dan latar yang akan disampaikan dalam peristiwa Bandung Lautan Api, apakah menggambarkan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, atau berisi penjelasan berupa tanda-tanda akan munculnya peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kita baca dulu ya. Ultimatum agar Tentara Republik Indonesia atau TRI meninggalkan kota dan rakyat melahirkan politik bumi hangus. Rakyat tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Nah, ini mereka mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan rakyat untuk meninggalkan kota Bandung. Ya, meninggalkan ya. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Api masih membubung membakar kota. Bandung pun berubah menjadi lautan api. Apa ya? Di sini rangkaian peristiwa apa? Di sini berisi penjelasan berupa tanda-tanda akan munculnya peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi jawabannya apakah E? Nah, kita cek kalau masih ragu-ragu ya. Mendeskripsikan suasana kota Bandung tidak. Memaparkan peristiwa Bandung Lautan Api tidak. Ini tanda-tanda sebelum terjadinya kan? Berisi kalau nggak salah menggambarkan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Antara D dan E ya. Nah, menggambarkan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api atau penjelasan tanda-tanda. Nah, ini tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Di sini dibakar. Di sini meninggalkan kota rakyat ya. Meninggalkan kota dan rakyat melahirkan politik bumi hangus. Jadi antara D dan E ya, yang lebih spesifik, yang lebih jelas adalah menjelaskan berupa tanda-tanda akan munculnya peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, kalau sebelum terjadinya ini kan belum ke fokus ya. Kalau ini kan tanda-tanda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang sebelum terjadinya kan masih bersifat luas. Tapi kalau berupa tanda-tanda akan munculnya, nah ini berarti karena tanda-tandanya ini sudah disengaja atau sudah direncanakan akan terjadi pembumi hangusan Bandung Lautan Api. Jadi korek jawabannya adalah E ya. Terima kasih ya. Ini adalah penjelasan di part 1 soal nomor 1 sampai 10. Nanti ikuti di part kedua akan saya sampaikan pembahasan soal berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan lebih memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.